Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana, amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dengan lisan kita setiap saat kecuali melantunkan lafaz alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman sebagai pembuka pintu surga untuk kita semuanya, nikmat Islam sebagai penentu derajat kita dengan amal-amal kita yang sesuai dengan aturan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat kesehatan sebagai penyempurna dan pelengkap aktivitas ibadat kita dalam hidup kita. Juga nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah nikmat selalu Allah mudahkan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan rasa dalam hati kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat di sore hari ini bisa melangkahkan dua kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing ke Masjid Nurul Huda ini adalah isyarat langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin para sepuh, jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya minta maaf beberapa putaran jadwal yang harusnya saya dapat amanah untuk melaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi kesehatan. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan untuk sampai kepada Ramadan dengan penuh kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita awali taklim kita di sore hari ini seperti biasa dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar
ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'if, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita akan melanjutkan kajian yang ke-30 dalam urutan Asmaul Husna, dari mulai lafzul jalalah Allah adalah Al-Adl. Al-Adl bunyinya itu karena bahasa Arab diwakaf jadi adl. Adlu jadi adl gitu. Yang lainnya biasanya pas wakafnya, karena wakafnya harus pasnya adl jadi bacanya adl. Adl jadi adil bahasa Indonesianya. Allah Al-Adlu. Allah Al-Adlu, kata Al-Adlu di dalam Al-Quran, dalam Mu'jam Mufahras ada 28 kali diulang. Ada 28 kali diulang dalam berbagai bentuk. Di antaranya bentuk masdar. Masdar itu adlan. Masdar, kata benda, adlan. Adila ya'dilu adlan, fahuwa adilun wa dzaka ma'dulun. I'dil la ta'dil, ma'dalun ma'dalun mi'dalun. Kalau ditasrif oleh santri, masdarnya adlan. Masdar dalam bentuk masdar
ada 14 kali diulang dalam Al-Quran. Dalam bentuk fi'il mudhari ada 12 kali diulang. Ya'dilu, baik mufrad atau jamak. Ya'dilu, ya'diluna, gitu. Ada 12 kali. Dalam bentuk yang terakhir, dalam bentuk fi'il amar, kata perintah, ada 2 kali diulang dalam Al-Quran. Itu kata al-adlu. Maknanya al-adlu ada 3. Yang mengandung makna al-adlu, maknanya adil, itu ada 3 lafaz. 1 adlu, adlan, adlu, adil. Yang kedua kis, al-kis, al-kis. Qaf sin to, kis, al-kis. Itu juga maknanya adil. Adlu, qistu. Yang terakhir al-mizanu. Al-mizanu bermakna adil. 3 kata ini yang agak berdekatan maknanya. Adlu, qistu, mizan. Ulama membagi adlu itu keseimbangan, adil keseimbangan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya diddud zulmi, lawannya zolim. Jadi adil lawannya zolim. Kalau saya pakai sepatu di kepala atau diikat di sini 1, di sini 1, itu zolim, gitu. Itu zolim. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya pakai kacamata di perut saya, itu zolim, itu, ya, zolim. Makanya kalau orang kaya tidak menyantuni fakir miskin dengan kekayaannya, dia zolim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya menyantuni fakir miskin dengan hartanya, bukan bermegah-megah terus, berbagi dengan hartanya. Dia zolim, nggak adil itu. Orang merasakan ini kan uangku, cara seperti seperti Korun. Kenapa harus berbagi zakat? Ini kan aku yang mengusahakan. Nunggu warung urang, nunggu modal urang, moga motor urang, belanja ke pasar urang moga modal banyak, kemudian moga keuntungan banyak, tiba-tiba suruh berbagi. Di mana logikana gitu? Jelema nu mikir pakai otak doang, teu make wahyu gitu. Dia zolim gitu. Al-qistu adil dalam pengambilan keputusan dan pembagian. Al-qistu pembagian dan keputusan. Al-qist. Mizan adil dalam pengukuran dan timbangan. Makanya mizan itu dijadikan alat untuk menimbang amal kita nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar nanti kita ditimbang pakai mizan. Aya nu berat mizan kebaikanana, aya nu ringan mizan kebaikanana, tergantung amal. Ada orang ngerasa anteng asa geus nabung padahal tabunganna bolong. Geus obat tabungan teh asana. Pasti mati. Kamana duit teh ieu? Teu aya bolong. Cara dongeng sakadang monyet jeung sakadang kuya. Anu ieu teh di bolongan teh. Nah, itu 3 makna adil. Al-adlu, al-qistu, al-mizan. Syekh An-Nasafi rahimahullah ta'ala memberikan kita ilmu. Adil itu maknanya apa? Beliau mencantumkan pendapat Ibnul Manzur, salah seorang ulama, mengatakan adil itu maqama fin nufus innahu mustaqimun. Apa yang tegak di dalam jiwa dan lurus sifatnya. Tegak dalam jiwa, lurus sifatnya. Itu adil. Makanya adil itu indah. Masya Allah. Ya, adil itu indah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun tidak selalu adil itu sama rata. Tidak. Sering kita dengarkan kan penjelasan dari para ustadz, para kiai, bahwa adil itu tidak selalu sama. Kayak hak waris. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu adil menurut Allah. Hanya belum ketemu hikmahnya kadang-kadang.
Saya pernah sampaikan berulang-ulang dulu di satu daerah di Indonesia ada perempuan yang ngurusin anaknya ngurusin orang tuanya di rumah, sekolahnya di rumah, biayanya sedikit. Tapi anak laki-lakinya di luar negeri, habisin banyak uang, banyak biaya. Anak laki-laki sudah menghabiskan banyak uang orang tuanya, anak perempuan sedikit menghabiskan uangnya. Tapi ketika meninggal orang tuanya, anak laki-laki yang sudah menghabiskan banyak harta orang tuanya dapat 2 bagian. Protes anak perempuannya, aku kan di rumah saja, kuliahku di rumah, harusnya aku dapat lebih. Kakak kan di luar negeri habisin banyak uang. Itu logika akal. Beda dengan bagaimana Allah menetapkan hukum. Akan ketemu di perjalanan ternyata. Nah, laki-laki nanti kalau menikah dia punya tanggung jawab, hartanya untuk istrinya dan anak-anaknya. Kalau laki-laki, kalau perempuan jangan sorangan. Temenang mental laki, mun teu dibere ge teu nanaon. Gitu. Mun teu dibere ieu, itu mental. Mah minta dosa ketika bagian warisan. Lain hak mama. Tidak berdosa secara hukum. Tidak, anak perempuan. Duit perempuan aja yang perempuan. Walaupun pada fakta tidak seperti itu. Ada ihsan gitu, berbagi dengan suami tentang pembiayaan rumah tangga gitu. Nah itu. Jadi adil itu lurus. Yang kedua, An-Nasafi rahimahullah ta'ala mencantumkan pendapat Ibnul Faris. Adil itu istiwa wa huwa didul jur. Lurus dan lawan dari menyimpang. Henteu bengkok adil itu. Lurus. Itu mana adil? Nah, kita akan dalami Allah itu maha adil. Menurut An-Nasafi rahimahullah ta'ala, annahu walladzi adala fi af'alihi. Allah itu maha adil dalam perbuatannya. Anil jawr wa zulmi. Allah itu keadilannya jauh dari sifat menyimpang. Tidak akan ada ketetapan Allah dalam hukum syariat yang menyimpang dari nilai keadilan. Yang kedua, anil zulmi. Allah maha zalim. Bisi urang ngerasa Allah teh zalim. Saya sering mengulang-ulang bagaimana orang soleh tidak aman hidupnya di dunia. Saya ulang-ulang. Contohnya Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib yang meninggalnya dibunuh di padang Karbala. Orang soleh. Kalau kita melihat sepintas, gimana sih Allah? Itu kan orang soleh. Kok nggak dijaga? Kenapa nggak dilindungi? Kenapa nggak diselamatkan? Gitu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang banyak yang tidak bisa tersingkap hikmah di balik setiap peristiwa di dunia ini. Apalagi menyangkut dengan orang-orang yang dikasihi Allah, disayangi Allah. Nabi Muhammad SAW saja perjuangan dari kecil, baca ibu-ibu. Kalau tidak menangis, kalau baca dengan renungan ya, ibu-ibu sore-sore duduk depan rumah, apalagi rumahnya asri, banyak pohonnya, ada suara air kolam, duduk di teras, baca buku tentang sejarah Nabi dari awal, baca dari kecil, dari ketika ayahnya meninggal, ketika dalam kandungan, ya, itu dan seterusnya. Terus perjuangan beratnya luar biasa, itu pasti meneteskan air mata. Kalau ingat perjuangan Rasulullah SAW hidupnya, kekasih Allah saja hidupnya penuh dengan luar biasa, beban berat, cobaannya tak terhingga. Tak terhingga, apalagi kita itu. Jadi jangan merasa gini nih, perasaan aku sudah bertakwa, kecobaan eureun ya, jangan sampai ya keluar itu dari lisan kita. Ini asa amat kurang khawatir gitu maksudnya. Asana rajin baca Quran, asana rajin duha, asana rajin tahajud, dengan asana ujian teh aya we susul menyusul. Ibu-ibu alhamdulillah ujiannya susul menyusul. Coba lawan barengan. Berat langsung datang KB. 100 ujian langsung. Coba orang materi alhamdulillah. Bulan kamari iya ujianana, bulan ayeuna iya, bulan ke iya itu susul menyusul. Alhamdulillah dicicil sama Allah. Bayangkan kalau sekaligus kan gua Allah. Berat.
mau tuh. Aina Allah, di mana Allah gitu. Masya Allah. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada. Nah itu makna al-adil fi af'alihi anil jawr wa zulmi. Fa innahu la yumkin ayatu sawwaru mislul jawr wa zulmi. Tidak akan tergambar, tidak mungkin tergambar Allah itu menyimpang dan zalim. Tak akan tergambar. Kalau belum kita bisa menemukan hikmahnya dalam setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti memang akal kita yang belum bisa menjangkau itu, belum bisa menjangkau. Wa haqiqatuhu annahu ta'ala munazzahun anit tanaqud. Allah itu hakikatnya, Allah Ta'ala itu dibersihkan dari pertentangan. Tak mungkin Allah bertentangan. Al-hasilati fi tarafil ifrat wa tafrid ala makna annahu adlun fi af'alihi. Allah itu tidak akan seperti kita makhluk. Satu, ada dua sifat yang mustahil Allah dapat. Allah mendapatkan sifat itu. Satu ifrat, dua tafrid. Ifrat itu bahasa Sunda mah ifrat itu lalawora. Lalai. Lengah ifrat. Sifat kita itu. Sok lalai wae, lengah wae. Gitu. Tafrid berlebihan, sok leuwihkeun urang mah. Nah, dua sifat itu ifrat atau tafrid tidak akan dijumpai kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam af'alnya. Wa'lam bi anal adil la yuqrabu illa bi adli. Adil itu tidak akan bisa ditemukan kecuali dengan praktek adil. Dengan dalam keadilan itu. Wal adlu la yurabu illa bi fi'lihi. Paman arada ayya'rifa hadzal wasfa payan bagi ayyuhita ilman bi af'ali ta'ala. Harus meyakini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membahas tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dilihatnya? Min a'la malakutis samawati ila markazil ardh. Dari langit sampai ke pusat bumi. Fa innahu ta'ala khalaqa anwa'il mawjudat jismaniyataha wa ruhaniyataha. Allah itu menciptakan bentuk dan berbagai bentuk-bentuk fisik dan bentuk ruhani. Wa atukulla syai'in khalaqahu. Allah menciptakan segala sesuatu tepat sesuai dengan aturannya. Wa rattabahu fi mawdi'ihil la'iq. Allah menyusun segala sesuatu dengan pantas dan layak. Urang nggak ya? Nah? Kata anak sapi di sini gambarannya bagaimana kalau susunan kita tidak seperti ini. Misalkan di paling luar kulit, kemudian daging, kemudian tulang, kemudian ada sumsum, ada segala macam. Coba lo mau dibalik, tulangnya di luar, tulangnya di luar. Setelah tulang kulit, setelah tulang daging, terus kulit di jero. Bayangkan, nggak kebayang seperti apa bentuknya, ya. Mungkin kita lihat tengkorak gitu, ya, dibalik gitu maksudnya. Sama alam juga, sama alam juga. Seperti ini susunannya. Bagaimana kalau dibalik? Saya dulu pernah ngaji sama guru di Tasikmalaya dan ketemu sekarang. Jadi susunannya begini: langit, udara, tanah, di bawah itu ada air, terus ada api. Terus nyusun kayak gitu. Di bawah itu ada api, ada air dan api. Jangan dikira di bawah nggak ada api di bawah. Makanya gunung kenapa bisa meletus? Itu api yang bergolak di bawah. Bukan di gunung saja ada api, di bawah kita juga ada api. Ini kalau digali terus ada api di bawahnya. Itu ada urutan. Tapi urutannya tertib sesuai dengan keamanan dan kenyamanan alam semesta ini. Itulah Allah susun seperti itu. Kayak mata. Ya, kan susunannya jelas mata itu. Seperti ini, indah kelihatannya. Coba langsung dibalik. Dibalik, coba usinya dikeluarkan gitu. Masya Allah ya. Masya Allah. Luar biasa. Itulah wa huwa bidzalika adlun. Dengan gambaran itulah Allah itu adil. Bawadu al-ardo fil wasat summal ma summal hawa summan nar summa samawati ala hadat tartib. Diurutkan Allah.
Subhanahu wa taala. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna badanil alam murakkabun min ajsam, seperti kita. Di sini dijelaskan kan ya. Fakadzalika badanul insan faja'alal admu imadan. Tulang fungsinya sebagai tiang, tonggak. Tulang itu penopang. Walahma siwanan lahu. Daging penjaga tulang, melindungi tulang daging itu. Wasiwanan lilahmi. Ya, wal jilda siwanan lilahmi, dan kulit melindungi daging. Walau kana alal aksi labatolal nizam. Kalau dibalik akan tak beraturan bentuknya. Gitu, masya Allah. Semuanya di alam semesta begitu. Itulah ciri tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, dan ada dalam diri kita dalam setiap peristiwa kejadian, apapun kejadiannya. Apapun kejadiannya, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Walau nazarta bi ta'ammuli fiha bal fi malakutis samawati wal ard la ra'aita minal ajaib. Pasti kita akan menemukan keajaiban-keajaiban di alam semesta kalau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, aku akan tampakkan ayat-ayat kekuasaanku fil afaq, di cakrawala ini, wa fi anfusihim, dan di diri manusia, hatta yatabayyan, sehingga jelaslah bagi mereka annahul haq, sesungguhnya itu adalah hak. Gitu. Nah, ini bagaimana gambaran Allah itu Maha Adil. Kemudian bagaimana kita meneladani keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang dibacakan Qori dan Sari Tilawah, Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil